Setelah kita mengatur unit, kita membuat grid terlebih dahulu. Saat kita membuat grid, kita harus menyesuaikan ukuran dengan yang denah. Setelah sesuai dengan dimensi, kita harus ubah notasi gridnya. Setelah membuat grid, kita membuat dinding sesuai dengan grid yang telah ada. Nah, setelah membuat dinding, kita akan membuat kolom. Pertama, kolom kita harus buat dengan family berbeda agar kolom menjadi terpisah dengan dinding. Setelah itu kita load in project dan dapat kita copy. Kita menggunakan dinding thermal dengan struktur berikut. Selanjutnya kita bisa menambahkan pintu dan juga jendela melalui load in family. Selanjutnya kita ada membuat ruang dengan cara room, namun jika tidak ada dinding, kita dapat menggunakan room separator. Untuk taman, kita dapat menggunakan floor dengan struktur earth dan juga grass. Saya menggunakan hedge dash untuk notasi rumput. Untuk penambahan vegetasi, saya mengambil dari load in family. Selanjutnya ada membuat teras dengan cara floor, lalu finishnya saya memilih kayu dengan hedge garis horizontal. Sama seperti pembuatan kolom pada dinding, pertama kita pilih dinding arsitektural, lalu kita buat family yang berbeda, setelah itu kita load ke project. Sedangkan untuk lantai ruangan, saya menggunakan finish ceramic tile. Setelah mengedit lantai, saya menambahkan ceiling dan juga atap. Saya tidak menggunakan struktur khusus dan menggunakan yang sudah ada pada Revit. Lalu untuk menunjukkan bahwa ada atap pada denah, maka saya menambahkan garis hidden line. Pada bagian ini adalah bagian finishing, jadi saya menambahkan notasi untuk jendela dan pintu. P artinya pintu, J artinya jendela, PJ1 itu artinya untuk menunjukkan jumlah ataupun nomor dari urutan. Karena saya sudah membuat lantai dengan ketinggian berbeda, maka kita harus membuat finishing dengan menunjukkan FFL atau ketinggian dari lantai kita. Saya membuat FFL secara manual. Tidak ketinggalan untuk penambahan toilet pada kamar mandi, saya mengambil dari beam object. Dikarenakan denah yang masih vertikal, maka aku merotasikan denahnya dengan cara rotate true north. Setelah denah selesai, saya membuat potongan dengan section. Lanjutan dari membuat potongan, saya menambahkan notasi utara dengan cara klik simbol pada annotate. Dikarenakan denah sudah jadi, saatnya import cop. Hal yang dilakukan pertama adalah copy denah kita, lalu import cop, dan kita sesuaikan dengan skala denah kita. Jika cop sudah sesuai dengan denah, maka yang kita lakukan adalah import file kita ke PDF. Nah, kita bisa memilih mau apa saja yang akan kita import menjadi PDF dengan copnya.